Kita akan melanjutkan ke video bagian ketiga tentang pembahasan materi persiapan PAT tahun 2022 untuk kelas 8. Nah, di sini kebanyakan materi tentang statistika. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Yang pertama ada data hasil penilaian harian matematika kelas 8 ya. Di sini ditanyakan nilai median dan modus. Oke, kita urutkan dulu ya. Kita cek yang paling kecil dulu adalah 45 ya. 45 ini 45 ada 1 ya. Terus habis 45 50 ada enggak? 50 enggak ada. Kemudian 55 ada 55 1 ya. Terus 60 ada 1 ya, 60. Terus 65 ada 1 juga, 65. 65 70 1 enggak ya. Terus 75 jadi 5 1 2 3 4 5 75 ada 5 80 1 2 3 80 nya ada 3 85 1 2 85 ada 2 90 ada 1 2 3 60 nya ada 3 95 nya ada 2. Nah, ini kita cek dulu jumlahnya ada berapa. 1 2 3 4 5 10 15 jadi ada total pas 20 ya. Ini jumlah juga pas totalnya 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Kemudian di sini tanya median sama modus. Kalau kita cek modus dulu, modus itu yang paling banyak ya. Kalau modusnya bisa terlihat di sini yang 75 ya. Modusnya karena frekuensinya 5. Jadi itu modusnya. Ya. Jadi modus adalah yang 75. Berarti yang ini bukan ya. Jadi kemungkinan tinggal A, B dan D, A, C dan D. Tinggal kita mencari median. Median adalah nilai tengah data ya. Nilai tengah data berarti kalau ini 20 kita bagi 2 kan 10 10 ya. Berarti posisi 10 ada di mana? Jadi 1 2 3 4 5 tambahnya 10 pas 10. Dari bawah juga 10. Nah, dari situ ke sini juga 10 ya. Dari sini juga 10. Pas di sini nih 10. Ya. Berarti antara 75 sama 80 itu mediannya. Maka median tinggal kita cari 75 tambah 80 bagi 2 ya. 75 tambah 80 berarti 155. Hasilnya adalah 77,5. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya kita ke nomor 2. Perhatikan tabel frekuensi tinggi badan kelompok siswa berikut. Banyak siswa yang tingginya di atas rata-rata. Maka kita harus menentukan rata-ratanya dulu agar bisa dapat ditentukan. Ya, caranya berarti ini
atas sama bawah dikali ya. Jadi semuanya kita kali dulu. 155 kali 3 ya. 155 kali 3 465 156 dikali 5 780 157 dikali 2 314 158 dikali 3 474 159 dikali 4 636 kemudian 160 dikali 3 berarti 480. Nah lalu semuanya kita jumlahkan ya. Jumlah frekuensi ini jumlah, hasil perkaliannya pun dijumlah ya. 3 tambah 5 tambah 2 ini pas 10 3 4 7 10 jadi jumlah frekuensinya adalah 20. Sementara 465 kita jumlahkan dengan 780 ditambah 314 ditambah 474 ditambah 636 ditambah 480 3.149. Maka rata-ratanya 3.149 dibagi 20. Hasilnya adalah 157,45. Nah, yang ditanya adalah yang di atas rata-rata. Jumlah yang di atas rata-rata itu ada berapa? Kan di atas rata-rata berarti kan di atas rata-rata berarti 157,4 ini berarti mulai dari 158 ya. Dari 158, 159 dan 160. Jadi yang dihitung hanya ininya 3, 4, 3 ya. Jadi 3 tambah 4 tambah 3 ada 10. Jadi ada 10 siswa yang di atas rata-rata ya. Selanjutnya nomor 3, ini masih sama pertanyaannya, modus dan median. Kalau dari modus udah kelihatan ya, yang paling besar frekuensinya adalah yang 5 ya. Jadi yang ini udah salah ya. Oke, tinggal menentukan berapa median ya. Jadi kalau kita jumlahkan 2 tambah 6 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 2 ini 10, kemudian 16 10 16 dikali 16 bagi 2 bagi 8. Nah kita cari yang ada di 8. Jadi 2 tambah 6 8 sampai sini ya, pas di ujung 5 ya. Ini 2 tambah 1 tambah 1 4 pas juga sampai sini 8 di antara 5 sama 6. Ya udah kan kalau antara 5 sama 6 kan tinggal ini 11 bagi 2 5,5 ini ya, jawabannya nomor 4. Nilai rata-rata 16 orang siswa adalah 6,3. Satu siswa punya nilai 7,8 tidak disertakan dari kelompok. Nilai rata-rata yang baru berapa? Ini nilai rata-rata ya gabungan gitu. Jadi nilai rata-rata 16 orang adalah 6,3. Artinya kalau 16 orang ini ya, nilai seluruhnya berarti kan tinggal 16 dibagi 6,3 ya. Jadi total nilai seluruhnya adalah 100,8. Nah katanya satu siswa punya nilai 7,8 tidak diikutsertakan ya, artinya tidak disertakan, tidak diikutsertakan artinya dikurangi dengan 7,8 dikeluarkan ya, dikeluarkan satu orang. Jadi 100,8
dikurang 7,8 sama dengan 93. Maka rata-rata 93 itu berapa? Rata-rata yang terbaru berarti kan 93. Sementara tadi orangnya 16 dikurangi 1 jadi tinggal 15 orang ya. Tinggal 93 dibagi 15. Jadi rata-ratanya adalah 6,2. Nah, cek berarti ya. Nomor 5, rata-rata tinggi badan 32 orang siswa 170,5. Jika 2 orang siswa yang tingginya 168 dan 177 digabungkan, maka nilai angka 300 sekarang adalah oke, sama seperti tadi. Kita cari keseluruhannya dulu ya. Tinggi keseluruhan yang 32 orang, jadi 32 dikali 170,5 gitu ya. 32 dikali 170,5 5.456. Nah, terus ada 2 orang nih ya. Jadi bertambah dong ya, bertambah. Jadi ini kita tambahkan dengan 168 ya ditambah 177. Nah, gitu. Jadi kita tambahkan dengan 168 ditambah 177 jadi 5.081. Rata-ratanya di berapa? Jadi rata-rata yang barunya tadinya 5.801 ini kita bagi bukan dengan 32 tapi dengan 34. Kenapa? Karena ada 2 orang tambahan. Karena digabungkan jadi 34 orang jadinya. Nah, kita bagi dengan 34. Nah, berarti 170,6. Nah, gitu ya. Maka jawabannya adalah yang D. Kita ke nomor 6, data tinggi rata-rata siswa wanita 154 cm dan rata-rata tinggi pria 161 cm. Cm-nya kurang. Jika banyak siswa 35 orang dan rata-rata tinggi 157, maka banyak siswa prianya berapa? Ini materi tentang rata-rata gabungan. Oke, biar kita mudah menyelesaikannya, maka kita menggunakan cara kece saja, kreatif dan cerdas. Jadi kita lihat di sini, kita cari perbandingannya saja ya, perbandingan. Kan ada pria, kemudian kelas dan wanita. Pria ini seluruh kelas dan ini seluruh wanita. Rata-ratanya ya, yang diketahui yaitu hanya rata-ratanya. Prianya ada 161, kelasnya rata-ratanya 157, ini wanitanya 154. Nah, ini kita selisihkan ya. Masing-masing selisihkan 161 kurang 154, 157 kurang 153. Nah, maka perbandingannya adalah antara pria banding wanita adalah prianya jadi yang ini arahnya ya. Jadi yang prianya yang ini 3, yang wanitanya yang ini 4. Maka perbandingannya adalah 3 banding 4. Karena yang ditanya adalah siswa pria, berapa jumlahnya ya. Nah, pria itu adalah yang 3 ini ya, 3 prianya, berarti 3 ya dibagi seluruh siswa, ini gabungkan 3 tambah 4 dikali jumlah seluruh siswa ada 35 orang.
Maka menjadi 3/7 kali 35, maka bisa kita coret ini jadi 5 ya, maka 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, jadi jawabannya prianya ada 15 orang. Maka kalau wanitanya ya tinggal selisihin saja ya. Kalau nyari wanita 35 dikurang 15 ada 20 orang gitu. Ya. Oke, itu cara mudahnya ya. Kita ke nomor selanjutnya, nomor 7 ya. Nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris kelas 8B SMP Bakti adalah 76. Nilai rata-rata siswa putrinya 81, sedangkan nilai rata-rata siswa putranya 72. Jika jumlah siswa putra 5 kali lebih banyak dari siswa putri, maka jumlah siswa putranya adalah. Oke, untuk menyelesaikannya masih sama seperti tadi, kita urutkan dulu. Jadi yang paling banyak itu adalah putri. Jadi bikin perbandingan. Jadi yang paling besar putri, kemudian kelas diurutkan ya, dan putra. Putra Pak, putri Pak putra ya. Jadi ini 81, kelas itu 76, dan putra adalah 72. Ini kalau kita selisihkan ya. Jadi ini 5, ini 4. Nah, maka perbandingannya putra banding putri, berarti putranya ini 5, putrinya ini. Berarti 5 banding 4. Kita tulis begini nih, putri sama dengan 5 banding 4. Nah, ini kali silang jadi 4 putra dan 5 putri. Nah, dari soal dikatakan bahwa jumlah siswa putra lebih banyak dari siswa putri. Katanya kalau putra itu sama dengan 5 ditambah putri ya. Karena nanti yang ditanya adalah jumlah siswa putra, ini kita ubah bentuknya menjadi putri sama dengan putra dikurang 5 ya. Karena ditanya putra ya, maka yang putrinya yang akan eliminasi ya. Oke, kita masukkan. Jadi 4 putra sama dengan 5 putri ya. Jadi 4 putra sama dengan 5. Nah, yang ini kita masukkan ke sini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Jadi putri jadi putra kurang 5. Nah, gitu. Maka tinggal menjadi 4 putra sama dengan 5 putra dikurang 25 sama dengan 25 pindah ke sini, sedangkan 4 putranya pindah ke sini. Jadi 25 sama dengan 1 putra. Jadi jumlah siswa putranya ada 25 ya. Jawabannya yang C. Nomor 8, perhatikan gambar diagram hasil panen sayur jenis A dan B berikut ya. Ini ada gambar diagram batangnya dari bulan Juli sampai Oktober. Yang A yang ini, yang B yang merah ya, A yang hijau ini ratusan ribu ya pasca panen. Kita lihat pertanyaannya. Jika bulan November terjadi peningkatan jenis sayur A sebesar 40% dan jenis sayur B sebesar 20% dari bulan sebelumnya, maka selisih rata-rata penghasilan sayur jenis A dan B selama bulan Juli sampai dengan November adalah.
Oke, jadi penyelesaiannya kita perjelas dulu ya. Yang A itu ini 450 karena tengah-tengah. Ini 550. Ini 650. Yang ini pas 600. Yang ini 300. Terus yang ini 450. Yang ini 500. Yang ini 700. Nah, karena dikatakan tadi ada bulan November ya, ada bulan November, jadi masih ada bulan November di sini. Nah, yang A naik sebesar 40% ya, yang A 40% dari bulan sebelumnya yaitu 600 berarti ya, coret naiknya 240, berarti 600 tambah 20 di bulan November naik menjadi 840. Sedangkan yang B naiknya 20%, 20% dari 700. Coret berarti 140. 700 tambah 10 sama 840, jadi sama ya di bulan November. Nah, selanjutnya karena ditanyakan adalah selisih rata-rata sampai bulan November ya, maka ini kita selisihkan yang kita rata-ratakan dulu yang A, rata-rata A ya, berarti ya rata-rata A. Oke, jadi 450 tambah 560, ini boleh nanti kalian hitung sendiri ya, saya hanya bantu tulis saja. Ditambah 650 ditambah 600 ditambah 840, maka dibagi 5 ya, 450, jadi total 3100 dibagi 5. Rata-rata yang A adalah 620. Kita cari yang rata-rata yang B, sama 300 tambah 450 tambah 500 tambah 700 tambah 840, kita bagi 5 juga, 2790 dibagi 5, 558. Maka selisih rata-rata A dan B adalah 620 dikurang 558 sama dengan 62. Kita cek. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, 62. Kita lanjut ke nomor 9. Bila sampai pada bulan Desember pemerintah mengatakan rata-rata sepeda yang terjual sebanyak 2.200 sepeda, maka rata-rata sepeda terjual pada bulan November dan Desember adalah. Oke, jadi di sini kalau di data grafiknya ya, ini Mei, Juni juga bisa sampai Oktober, jadi hanya sampai Oktober, jadi masih ada November dan Desember. Nah, ini belum diketahui. Yang ini banyak sepeda terjual. Yang bulan Juli itu 12, ini berarti 18 ya, antara 20 sama 16. Yang ini berarti 14 karena antara 12 dan 16. Ini antara 20 dan 24 berarti 22. Kemudian ini
12 kita jumlahkan dulu ya. 12, 18, 14 tambah 22 tambah 24 tambah 26, totalnya ada 116 ya. Sementara rata-rata sampai bulan Desember adalah 2200. Jadi kalau kita susun gini ya, jadi 116 ya dari bulan Mei sampai Oktober itu sudah datanya. November bulan, jadi tambah November ditambah Desember, kalau dibagi berapa bulan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 8 bulan ya. Jadi totalnya 2200 atau 22 saja ya, karena kita ini ratusannya disimpan. Kemudian 116 tambah November tambah Desember, 8 kita pindah 22 kali 8, kemudian 116 tambah November ini kita kali 22 kali 8, 176. Kemudian 116 pindah, jadi tinggal November tambah Desember, 176 dikurang 116, berarti November tambah Desember total adalah berapa? 76 dikurang 16 berarti 60. Nah, jadi Desember sama November ini dijumlahkan 60. Jadi tinggal kalau mencari rata-ratanya berarti tinggal bagi 2 ya. Rata-rata November dan Desember itu tinggal 60 bagi 2 berarti 30. Berarti ini ratusan simpen, jadi dapatnya ya 3000. Oke, ke nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Ini yang lumayan panjang soalnya, stunting. Masih jadi persoalan di beberapa wilayah di tanah air. Posyandu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting. Oleh karena itu, Posyandu Pelambayan bernama pengurus di suatu tempat melakukan pendataan tinggi badan balita yang berada di wilayah binanya. Tercatat dari 30 balita yang didata tinggi rata-rata 9 cm. Pada saat diperiksa ulang terdapat kekeliruan dalam penginputan data, yaitu tinggi 75 cm harusnya 105 cm dan 117 cm harusnya 111 cm. Maka ratanya benar adalah, maka jadi kita cari data tinggi sebenarnya seluruhnya. Jadi 30 balita itu kita kalikan 96 ya. Karena rata-ratanya 96 ya. Oke, jadi 30 kali 96 2890. Nah, tadi yang salahnya adalah yang 75 dan yang 117 ya. Itu yang salahnya. Berarti 280 ini kita kurangi dengan yang salahnya. 75 ditambah 117 berarti 2880 dikurang 192 berarti 2880 dikurang 192 2688. Nah, ini jadi ada dua balita yang salah ya. Ada 2 balita, makanya dikurangi ini yang salah tadi. Nah, yang benar itu berarti 28 ya, 28. Cuma nggak jadi masalah. Nah, dirubah jadi yang benar artinya ya. Dirubah jadi yang benar. Yang 2688 ditambah sama yang benar, yaitu 105 dan 111 dan yang benar ya. 688 ditambah 105 jadi 216. Jadi 2904. Oke ya. Nah, tinggal
ya rata-rata yang benarnya berapa gitu kan ya, rata-rata yang benarnya. Jadi 2904 dibagi 30 balita 96,8 cm. Ini yang benar, maka jawabannya yang B. Nah ini metodenya dengan logika ya, tapi kalau dengan metode yang lain silahkan gunakan seperti ini. Dengan ini sebenarnya bisa langsung dicari ya, langsung dihitung di awal juga boleh. Nah ini biar berurutan aja ya. Itu nomor 10. Selanjutnya nomor 11, rata-rata nilai ulangan 10 siswa adalah 82 ketika nilai 5 orang siswa lainnya digabungkan rata-ratanya turun 0,2. Nilai rata-rata ke 5 siswa digabungkan adalah, jadi kita cari nilai keseluruhannya. Jadi 10 siswa kita kalikan rata-ratanya 82 jadi 820. Terus katanya digabungkan 5 siswa, berarti ini tambah 5 ya, jadi 15 siswa, cuma rata-ratanya turun 82 dikurang 0,2 menjadi 81,8. maka 15 dikali 81,8 adalah 1227. Kita mencari 5 nilai orang 5 itu, 5 orang itu berarti nilai 5 orang berarti 1227 dikurang 820 itu 407. Maka rata-ratanya 407 dibagi 5 orang 81,4. Sini nggak ada jawabannya ya. Kemungkinan ada kesalahan soal di sini ya, bukan 0,2. Karena kalau kita coba dengan misalkan hanya 2 saja, artinya yang tadinya 82 dikurangi 2 itu jadi 15 kali 80 karena dikurangi 2 ini ya, dikurangi 2 karena turun ya. Kalau 15 kali 80 itu 1200. Nah kalau 1200 dikurang 820 itu 380. Nah ini tinggal dibagi 5 orang, tinggal dibagi 5 orang itu 76. Nah kalau ini ada jawabannya 76. Kalau ada jawabannya, cuma kan di sini kita nggak tahu yang salah soal atau seperti apa. Yang jelas ketemu kalau 0,2 turunnya dapat segini, kalau turunnya 2 dapatnya segini ya. Itu nomor 11. Nomor 12, rata nilai siswa kelas 8A 7 adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai digabungkan rata-ratanya jadi 75. Banyak siswa kelas 8A adalah, kalau kelas 8A itu rata-ratanya 72. Sedangkan 8B rata-ratanya adalah 80. Siswanya ada ya 15 orang, nah yang pria yang nggak ada. Kemudian nilai digabungkan rata-rata gabungannya adalah 75 ya. Rumus rata-rata gabungan itu sama dengan A, jumlah A dikali rata-rata A ditambah B dikali rata-rata B. Jumlah B dikali rata-rata B dibagi A, jumlah A dan B. Oke, kita masukkan angkanya. Ini 75. A ini tidak ada jumlahnya, cuma ada rata-ratanya saja, yaitu 72 ya. Ditambah B ada 15 orang, rata-ratanya 80. A tambah B berarti A belum ada, B nya 15.
Oke, kita sederhanakan ya. Jadi menjadi 75A ditambah 15 sama dengan 72A ditambah 1200. Nah ini jadi yang penyebut ini pindah ke sini dikali ya. Lalu ini 75 dikali A jadi 75A, ini jadi 1125 perkalian pelangi ya. Jadi ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Nah ini tetap 72A ditambah 1200. Oke, kita pindah ruas, kita geser dulu kurang muat. Maka 75A dikurang 72A sama dengan 1200 dikurang 1125. Ini menjadi 3A, ini menjadi 75. Maka 75 dibagi 3, AA sama dengan 25. Jadi jumlah siswa kelas 8A adalah 25 orang. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 13. Sekolah melakukan pendataan terhadap kegiatan paling disenangi siswa setelah pulang sekolah seperti pada gambar diagram. Banyak siswa yang senang bermain dengan teman. Senang bermain dengan teman. Kita analisis dulu. Di sini menggunakan derajat. Olahraga 60 derajat, menyulam 60 derajat, nonton TV 70 derajat, membaca 50 derajat, dan berkebun 40 derajat. Sisanya adalah bermain sama teman. Oke, kita jumlahkan yang ada dulu. 60 tambah 60 120 tambah 70 190 190 tambah 50 240 tambah 4 lagi 280. Jadi yang ada itu baru 280 derajat. Nah, berarti yang bermain dengan teman sisanya ya. Jadi sisanya ya 360 dikurang 280 80 derajat. Ya, berarti bermain dengan teman ini adalah 80 derajat. Ya. Oke. Di sini jumlah seluruh siswanya tidak diketahui. Setelah dicari-cari, ya, ini total jumlah seluruh siswa. Total seluruh siswa adalah 1.800. Maka yang senang bermain bersama teman ya, sama teman sama dengan karena 80 derajat per 360 derajat dikali 1.800. Kita coret. Ini bisa sederhana, 8 dibagi 4 2 dibagi 4 9. Maka 9 pun sama 18 cara bisa menjadi 2. Maka 2 kali 2 4 tambah 0 jadi 400. Jadi jawabannya ada 400 anak, yang C. Soal nomor 14. Di gambar berikut menunjukkan pendidikan orang tua siswa. Jika banyak orang siswa berpendidikan SMP 180 orang, banyak orang siswa berpendidikan rata S2 berapa? Yang SMP ini siku ya, berarti ya di sini 90 derajat. Kemudian cuma totalnya juga adalah 180 orang. Yang ditanyakan adalah yang S2. S2 ini belum diketahui berapa derajatnya. Nah, kita hitung dulu yang ada dulu ini. 120 tambah 80 udah 200 230 tambah yang SD ya, 230 ditambah 90 jadi 320. Nah, sisanya berarti buat yang S2 ya. Buat yang S2
360 dikurang 320 berarti 40. Maka S2 itu adalah 40 derajat. Nah, karena yang SMP itu 90 derajat ada 180 orang, maka yang 40 derajat ada berapa orang gitu kan ya. Nah, maka cara mencari cukup begini saja untuk S2 nya, 40 per 90 dikali 180 gitu ya. Bisa dicoret nih jadi 2, maka 40 kali 2 adalah 80. Jadi yang berpendidikan S2 ada 80 orang. Kita cek ABCD nya. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke ya. Jadi seperti itu angkanya. Itu yang nomor 14.